Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya bahwa semua amal itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Demikianlah bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pada awalnya hadis ini muncul karena pada waktu itu ada seseorang yang ingin mengikuti hijrah kepada Rasulullah dari Makkah ingin ke Madinah. Tentunya niatnya masing-masing orang berbondong-bondong ke Madinah ada berbagai macam niat. Tentunya juga ada yang berniat betul-betul ingin mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasul, tetapi juga ada ingin ke Madinah hanya sekedar ingin berdagang atau bahkan hanya ingin menikahi seorang wanita di Madinah. Nah, ini makna daripada hadis yang diucapkan Rasulullah, dan ini sangat terkenal dan memang ini sudah menjadi dalil bagi kaum muslim semuanya, dan Allah tentunya yang mengetahui isi hati kita, karena niat itu ada di hati. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa niat harus diucapkan di bibir, misalnya mau sholat dan lain sebagainya. Namun ada mazhab yang lain yang mengatakan bahwa niat sholat ada di dalam hati. Nah, niat adalah ada di dalam hati. Seseorang yang meniatkan untuk menyumbang sesuatu atau mensedekahkan uang kepada seseorang dengan niat untuk membantu dengan keikhlasan, tentunya niat itu yang dicatat oleh Allah. Tidak peduli bahwa seberapa besar daripada uang yang disedekahkan, dia sudah mendapat pahala dari Allah. Namun jika seseorang memberikan sedekah dengan niat yang lain, misalnya untuk dilihat orang lain atau untuk mendapat pujian dengan seseorang, atau bahkan apabila dalam kertas edaran disebutkan jumlahnya sekian dan disebutkan nama yang memberikan dengan harapan di dalam hati, tentunya dengan harapan nama dia dan jumlah uang yang disumbang itu akan dibaca oleh orang-orang banyak. Nah, jadi dia ingin mendapat pujian dari orang-orang yang membacanya. Nah, dia akan mendapatkan pujian itu, tetapi amal kepada Allah dan pahala dari Allah menjadi nol besar, karena dia ingin menyumbangkan, niatnya menyumbangkan, ingin dilihat orang. Dilihat orang maksudnya apa? Mendapat pujian. Si fulan hebat, menyumbang pembangunan apa nih, masjid atau pembangunan suatu bangunan di daerah kelurahan itu, atau pesantren atau apa, dan namanya ditulis besar-besar dan jumlahnya disebutkan bahkan berulang-ulang. Dia niatnya adalah hanya untuk mendapatkan pujian. Sayang sekali. Nah, jadi Allah tidak akan memberikan pujian atau tidak akan memberikan ganjaran pahala bagi orang yang meniatkan sedekahnya dengan cara seperti itu. Namun niat-niat yang lain bukan hanya sedekah ya, dalam kehidupan bermasyarakat umat Islam berinteraksi banyak sekali. Niat ya, tentunya niat menolong itu betul-betul ingin menolong, tetapi hasil daripada menolong kemudian dia
disukain oleh bapak yang ditolong dan kemudian memberikan anak gadisnya untuk dinikahi. Nah, itu adalah pahala lain dari bapak yang ditolong, karena merasa bahwa dia suatu saat mendapatkan kerepotan dan ada seseorang menolongnya. Nah, orang tersebut menolong dengan keikhlasan tanpa pamrih, itu Allah sudah memberi ganjaran. Tetapi bapak yang ditolong kemudian juga terkesan dan ingin mengambil anak sebagai anak menantu dan diberikan anak gadisnya, itu juga sah-sah saja, dan berarti sang pemuda ini mendapatkan dua ganjaran, yaitu bahkan orang yang ditolong si bapak tersebut mungkin rasa berterima kasihnya dengan memberikan anak gadisnya. Nah, itu kalau contoh-contoh kehidupan di dalam masyarakat, ya. Sehingga apabila kita beraktivitas di jalan belum ketemu dengan belum kenal dengan seseorang, nah kemudian ada seseorang minta tolong, nah ini hati-hati, kita tidak mengenal orang itu apakah itu di terminal, di bandara, hati-hati menolong orang. Kenapa? Kita niatnya baik, tetapi banyak jebakan Batman yang ada di situ. Orang pura-pura hibah, pura-pura ketinggalan ini, ketinggalan itu, atau kita ketemu orang di depan mesin ATM, pura-pura mesin ATM-nya ditelan oleh mesin itu, atau dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya orang mau menipu. Kita niatnya menolong. Nah, niat menolong ini yang akan menjadi bumerang, karena ternyata orang yang kita tolong justru mencederain kita, mencelakakan kita, dan dengan mengambil harta kita, mengambil uang kita, dan lain sebagainya. Kalau di bandara misalnya nitip barang ini, Pak, ini Ibu, ini tolong saya dibawakan ini, Ibu mau terbang ke Singapura, tolong dibawakan bungkusan ini, nanti di sana anak saya nungguin di bandara, tolong barang ini dibawa karena barang ini penting, ini obat bla 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 dan lain sebagainya. Kita dengan ikhlas niat menolong, bahkan yang minta tolong pun juga dengan kata-kata yang menghibah, sehingga kita menolongnya inginnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di bandara di Singapura, begitu kita turun, tangan kita diborgol karena ternyata barang tentengan yang dititipkan kita tersebut adalah barang terlarang, ya paling sering adalah narkoba, ya, atau apapun jenisnya. Nah, itu sehingga kita menjadi celaka karena kita masuk ke ranah pidana, di mana narkoba adalah barang terlarang dan urusannya adalah aparat negara, kepolisian, dan ujung-ujungnya adalah masuk penjara. Jadi niat itu harus kita tata dengan baik di hati kita untuk menghindari riya, menghindari hanya pamrih ataupun pujian dari seseorang. Namun niat yang baik, yang tulus pun juga harus ditempatkan pada tempat yang semestinya. Apabila kita tidak mengenal orang yang akan kita tolong, ujung-ujungnya kita akan menjadi korban, dan itu sudah banyak sekali kejadiannya. Terima kasih.